Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan di tahun ini. Adalah hari kedua yang sudah kita lewati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan kepada kita semua. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ada orang-orang yang mendapatkan kerugian, tetapi juga ada orang-orang yang mendapatkan keuntungan ketika dia kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama, orang-orang yang mendapatkan kerugian, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang khutbah di akhir Sya'ban. Rasulullah SAW dalam khutbahnya mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, gerangan apa yang membuat engkau membaca amin, amin, amin sampai 3 kali? Rasulullah menjawab, ketika aku khutbah, aku didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau meminta agar aku mengamini doa beliau. Yang pertama aku mengatakan amin adalah doa malaikat Jibril. Celakalah bagi seseorang yang dia menjumpai orang tuanya, bisa hidup bersama dengan orang tuanya, tetapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga lantaran dia tidak bisa melakukan kebaikan kepada orang tuanya. Dia tidak birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Amin yang kedua adalah celakalah orang yang menjumpai bulan Ramadan, tetapi dia melewati bulan Ramadan itu hanya dengan dosa-dosa, sehingga dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amin yang ketiga adalah celakalah orang yang disebut namaku, tetapi dia tidak membaca sholawat atasku. Inilah 3 doa malaikat Jibril, sehingga aku mengatakan amin, amin sampai 3 kali. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berjumpa dengan Ramadan. Maka gunakanlah momen Ramadan ini untuk menggapai ridho Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, awal Ramadan adalah rahmah, pertengahan Ramadan adalah maghfirah, sedangkan akhir Ramadan adalah itqun minan nar. Maka barang siapa yang bisa menggunakan momen-momen bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan ibadahnya, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak melakukan ibadah-ibadah, banyak berzikir, banyak bersedekah, maka akan mendapatkan keberuntungan dalam bulan Ramadan. Tentang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan as-shaumu li wa ana ajzi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberi pahala atasnya. Juga di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, bahwasanya surga itu sangat rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka momen bulan Ramadan ini gunakanlah sebaik-baiknya
untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mentadaburi makna-maknanya serta mengamalkan Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi orang yang dalil Quran sehingga dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah mut'imun ji'an, orang-orang yang memberi makan orang yang kelaparan di bulan Ramadan ini. Mari bersedekah, perbanyak bersedekah, karena banyak-banyak orang yang kelaparan karena berpuasa, sehingga dengan kita memberi makan orang yang berpuasa, sama halnya kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang ketiga adalah hafidhul lisan, orang yang bisa mencegah lisannya untuk melakukan perbuatan dosa. Dia bisa mengekang dirinya untuk tidak menggunjing. Dia bisa mencegah lisannya untuk tidak berkata kotor dan lain sebagainya. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang didambakan, dirindukan oleh surga. Yang keempat adalah shaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia bisa memaksimalkan empat-empatnya ini adalah orang-orang yang didambakan, yang dirindukan oleh surga. Maka saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk bisa bersama-sama kita menggunakan momen Ramadan ini untuk senantiasa memaksimalkan dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak bersedekah, dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi banyak juga saudara-saudara kita yang menggunakan Ramadan ini sebagaimana hari-hari di bulan selain Ramadan. Maka orang-orang tersebut akan mendapat kerugian. Dia melewati Ramadan hanya dengan dosa-dosa. Dia melewati Ramadan hanya dengan berfoya-foya, tidak menggunakan Ramadan ini untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerugianlah bagi dia yang tidak menggunakan momen Ramadan ini untuk menggapai pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan yang suci. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan